Apakah tujuannya untuk sekedar ingin menjadi gubernur 2 kali? Ataupun ada tujuan-tujuan lain? Kiranya biar tidak terjadi pembelahan kubu kanan dan kubu kiri. Ketika itu dia mempunyai ide yang sangat brilian. Mudah-mudahan presiden yang baik ini menelurkan gagasan-gagasan yang luar biasa para pemimpin negeri ini, sehingga berikutnya presiden harus memilih dan menunjuk gubernur di setiap provinsi. Daripada sekarang judi online itu menyengsarakan masyarakat kecil. Orang punya uang 1 juta pun habis di judi online. Selamat pagi. Saya pagi ini digedor oleh videografer yang kecil bungil. Digedor katanya untuk membuat sesuatu bincang-bincang pagi yang sudah lama tidak diperbincangkan oleh Mr. Puisi. Perbincangan apa itu? Dia bilang, kenapa nggak bincang-bincang keadaan perpolitikan di negeri ini, katanya. Kenapa sampai terjadi hal-hal yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, di mana kita lihat bahwa Pak Anies sudah jelas sebagai calon presiden yang baru lalu tidak berhasil memenangkan Pilpres 2024. Namun kenapa hal ini bisa terjadi lagi? Ketika seorang yang gagal di dalam Pilpres, kemudian dengan ambisi yang begitu hebat, ingin menjadi gubernur lagi. Kenapa demikian? Apakah tujuannya untuk sekedar ingin menjadi gubernur 2 kali? Ataupun ada tujuan-tujuan lain? Ingin meneruskan perjuangannya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Kenapa demikian? Karena kalau tidak mencalonkan sebagai gubernur, tidak menjabat apa-apa selama 5 tahun berikutnya, percayalah, elektabilitasnya tidak akan mungkin naik. Nah, ketika dia nanti berhasil menjadi gubernur DKI, pastilah elektabilitas Pak Anies akan naik dan mampu mungkin akan bersaing dengan Bapak Prabowo lagi apabila Bapak Prabowo ingin menjadi presiden yang kedua kalinya. Itu yang dipikirkan oleh politikus saat ini. Ada sebetulnya usulan yang luar biasa, energiknya, begitu inspiratif. Saudara Fahri yang mengusulkan kiranya biar tidak terjadi pembelahan kubu kanan dan kubu kiri. Ketika itu dia mempunyai ide yang sangat brilian. Dia mengusulkan sebaiknya gubernur itu dipilih oleh presiden. Seluruh gubernur di Indonesia itu dipilih oleh presiden. Tetapi untuk pilkada tetap dilakukan dari tingkat wali kota sampai bupati sampai desa. Itu sesungguhnya sangat mencerminkan sebuah demokrasi, ingin meneruskan perkembangan bangsa ini untuk maju ke depan. Karena ada narasi ataupun keinginan daripada para elit yang kebetulan elit-elit negeri ini tidak mau lagi terjadi pembelahan kubu-kubu A, kubu-kubu B. Sehingga kelihatannya Pak Anies itu tidak mungkin akan mampu maju lagi sebagai calon gubernur yang kedua kalinya. Kenapa demikian? Karena para politikus yang ada saat ini ingin memikirkan bangsa ini lebih baik,
lagi ke depan. Bukan memikirkan sekedar untuk mendapatkan kursi menteri untuk dari Bapak Prabowo itu sendiri. Nah, ini merupakan pemikiran yang cukup baik. Karena narasi dari keinginan dari Bapak Anies itu sendiri udah pasti tujuannya untuk menuju ke Pilpres. Kenapa gubernur itu sebaiknya dipilih oleh presiden? Karena jangan sampai ada dualisme kepemimpinan di negeri ini. Karena apa? Bila Pak Anies menjadi gubernur DKI, di mana DKI ini mempresentasikan perputaran ekonomi sebesar 70%. Aset-aset para konglomerat, aset para usahawan, semua bergerak di DKI. Sehingga DKI ini merupakan suatu pencerminan seolah-olah dia akan menjadi gubernur yang berkuasa seperti presiden. Itulah yang dikhawatirkan oleh Fahri Hamzah. Semoga hal itu bisa terjadi sehingga tidak terjadi pembelahan lagi. Nah, tetapi sebaiknya juga ini dilakukan tetap pemilihan pilkada gubernur. Jangan sampai juga ada misalnya Pak Ridwan Kamil melawan kota kosong. Itu juga tidak baik. Itu merupakan presiden yang kurang baik untuk demokrasi di negeri yang kita cintai ini. Ya, inilah suasana politik yang harus mendapat perhatian masyarakat luas. Ya, terus bagaimana? Siapa nanti lawannya Pak RK? Ya mungkin dari PDI Perjuangan akan mengusung Ahok. Nah, itu kemungkinannya tidak akan terjadi kotak kosong. Tetapi banyak juga orang mengatakan bahwa PDI Perjuangan setelah Bapak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, PDI Perjuangan akan merapat ke merapat ke Bapak Prabowo. Demikian juga Nasdem ada gejala-gejala sudah mau merapat. Dan lucunya PKS sendiri pun konon katanya akan mau merapat ke Bapak Prabowo. Kalau ini yang terjadi sebetulnya juga kurang sehat. Kecuali merapat untuk mendukung pemerintah tetapi tidak mencari jatah menteri, ya mungkin itu suatu pemikiran yang lebih baik. Jadi tidak ada pemikiran yang pamrih. Nah, ini yang terjadi. Kita lihat nanti sampai pendaftaran di bulan Agustus ini, kalau memang betul Pak Anies itu hanya diusung oleh PKS, tidak diusung oleh partai-partai lain, berarti Pak Anies tidak akan mampu menuju ke pilkada pemilihan gubernur saat ini. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, mudah-mudahan presiden yang baik ini menelurkan gagasan-gagasan yang luar biasa para pemimpin negeri ini, sehingga berikutnya presiden harus memilih dan menunjuk gubernur di setiap provinsi, termasuk DKI. Karena apa? Kalau ini yang terjadi, maka kinerja dan perkembangan perekonomian, perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia untuk menuju 2045 menjadi betul-betul menjadi tahun emas yang akan menjadikan Indonesia ini negara keempat maju di dunia. Itu harus kita pikirkan bersama. Ya, begitulah suasana saat ini. Demikian juga pilkada di daerah-daerah itu tidak ada masalah. Karena pemilihan pilkada
artinya bupati, wali kota, dan kepala desa, tidak mungkin bisa mempengaruhi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam rangka membangun menuju Indonesia Emas 2045. Nah, bagaimana kalau seandainya Bapak Prabowo nanti jadi presiden? Ya, gubernur-gubernurnya, terutama gubernur DKI ini menjadi oposisi. Nah, ini kan luar biasa akan mengganggu pemerintahan Bapak Prabowo. Dan saya lihat diskusi Pak Luhut luar biasa. Beliau ini tidak ada ambisi lagi menjadi menteri, tetapi tenaganya Pak Luhut sebaiknya masih dibutuhkan oleh Bapak Prabowo, karena mampu nanti meneruskan program ya Pak Luhut mengenai digitalisasi semua bidang. Apa yang dikatakan Simbara, tema batu bara, kelapa sawit, nikel, emas, tembaga, semua akan dideteksi dengan sistem digitalisasi, sehingga tidak akan ada lagi orang yang menipu pemerintah. Coba kita lihat, saat ini kita belum tahu sebetulnya berapa juta sih kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia. Konon katanya 1,2 juta hektar tidak terdeteksi. Artinya ada kebun kelapa sawit liar yang tidak mampu dideteksi, sehingga pajak pun tidak mampu diraih oleh pemerintah RI. Nah, ini yang kita dukung. Dan luar biasa diskusi dengan Pak Prabowo, Pak Luhut memang harus mendukung pemerintahan saat ini, karena Pak, pemerintahan saat ini ingin menciptakan lapangan kerja lebih banyak, ingin menciptakan investasi lebih banyak, mengembangkan hilirisasi yang lebih efektif, mengadakan pengawasan yang lebih efektif, di mana Bapak Prabowo mengatakan bahwa mengenai makan bergizi untuk anak-anak sekolah tidak ada masalah. Dari mana datang dananya? Beliau mengatakan, kalau kita sebagai pemimpin bangsa ini mampu menangani judi online, dari situ pun pendapatan negara ini akan berlimpah-limpah. Daripada sekarang judi online itu menyengsarakan masyarakat kecil. Orang punya uang 1 juta pun habis di judi online. Terus bagaimana caranya menertibkan pinjol? Bagaimana menertibkan judi-judi yang gelap? Bagaimana memberantas narkoba? Kalau itu yang terjadi, anggaran pemerintah untuk menuju Indonesia sehat pasti akan terwujud. Tidak ada masalah. Itulah sebetulnya gagasan yang bisa diteruskan oleh Bapak Prabowo dengan adanya e-katalog, kemudian digitalisasi produksi semua tambang, dan lain-lain, semua digitalisasi. Maka Indonesia akan mendapatkan income dari pajak yang jauh lebih besar dari sebelumnya, di mana income pajak ini berasal dari masyarakat, digunakan untuk masyarakat. Ini sebetulnya topik yang harus ditangkap dan sudah ditangkap oleh Bapak Prabowo. Nah, inilah sedikit ulasan ataupun cuplikan di saat pilkada akan mulai didaftarkan nanti pada bulan Agustus ini. Ketika itu mudah-mudahan pilkada tahun ini mendapatkan para pemimpin yang bersih dan berwibawa. Percayalah, dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, apabila Bapak Prabowo mau ingin membersihkan negeri ini dari korupsi,
meneruskan hilirisasi, meneruskan pembangunan IKN yang begitu masif, begitu luar biasa, mendapat pujian dari Malaysia, dari negara-negara lain juga. Bila itu tetap dilakukan oleh Pak Prabowo, percayalah, negara kita mulai dari IKN akan menuju ke peradaban baru, tertib, higienis, hijau. Itu yang menjadi pemikiran Mr. Puisi Life. Ada juga orang mengatakan IKN itu akan membuat polusi dunia bertambah. Ketika orang itu berbicara seperti itu, berarti dia tidak tahu bahwa lokasi di IKN itu adalah sesungguhnya hutan tanaman industri yang merupakan bahan baku pembuatan kertas. Tiap 6 tahun sekali ditebang, digundulkan. Tiap 6 tahun sekali digundulkan, diproduksi. Nah, ini yang sebetulnya menyebabkan masalah besar. Ketika pemerintah membangun IKN di sana, kita lihat katanya 35% saya dibangun, sisanya 65% akan dihutankan kembali. Berarti hutan tanaman industri yang setiap 6 tahun ditebang akan menjadi hutan lindung untuk selama-lamanya. Itu, percayalah, jangan hanya omon-omon mengkritik. Kapan negara ini kita maju kalau kita tidak mempunyai ibu kota negara yang merupakan dan ditelurkan, dibangun oleh bangsa kita sendiri? Marilah kita merenung, jangan hanya omon-omon saja. Mari kita lihat perkembangan infrastruktur selama 10 tahun Bapak Jokowi memimpin begitu masif. Semoga Bapak Prabowo mampu meneruskan cita-cita bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Bapak-bapak, para pemirsa sekalian, marilah kita merenungkan diri, berjuang demi kemajuan bangsa Indonesia melalui konten-konten YouTube Mr. Puisi Life. Tapi jangan lupa like, follow, and subscribe Mr. Puisi Life. Bye-bye.